Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 35, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk tugas kedua yaitu mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi, di mana jabat saya adalah analis perencanaan anggaran pada instansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, untuk pembahasan materi mengenai analisis isu efektivitas kinerja dapat kita paparkan atau kita jelaskan, yaitu yang pertama, tahapan analisis isu. Di dalam tahapan analisis isu, kita yang pertama adalah dapat mengidentifikasi beberapa isu seputar efektivitas kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kemudian menemukan isu tersebut dengan menggunakan metode USG. Kemudian juga dapat menganalisis isu tersebut menggunakan metode Fishbone dan analisis pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Kemudian untuk yang pertama adalah pra-analisis, identifikasi, dan deskripsi isu. Di sini yang pertama adalah yang saya temukan implementasi analisis standar biaya ASB untuk penyusunan RKA APBD pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Yang kedua adalah pengaruh perubahan kenaikan harga atau komponen atau satuan biaya pada standar harga yang belum bisa disesuaikan terkait peraturan yang mengikat. Jadi untuk standar harga sendiri atau komponen standar harga yang ada pada SIPD itu adalah komponen yang sudah ditentukan atau sudah diputuskan oleh peraturan atau Perpres nomor 33 tahun 2020 dan ditentukan melalui juga oleh peraturan gubernur, sehingga untuk terkait seperti kenaikan harga BBM ataupun lainnya itu harus ada peraturan baru atau misalkan ada keputusan baru untuk mengubah pada standar harga di dalam sistem. Yang ketiga adalah penyusunan atau penganggaran belanja pada rencana kerja dan anggaran RKA masih ada yang belum sesuai dengan subkegiatan seperti pengalokasian belanja modal. Kemudian keempat, format rencana kerja dan anggaran yang menggunakan kertas kerja manual atau file Excel, hasil cetaknya masih belum sesuai dengan ketentuan atau masih banyak yang belum sesuai dengan format yang diharapkan. Kemudian dari masalah atau isu yang berjumlah 4 ini dengan menggunakan metode USG itu dapat kita jabarkan melalui skala Likert di poin 5 sangat besar, 4 besar, sedang, 3 dan 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Di sini saya kategorikan untuk permasalahan nomor 1, 2, 3, dan 4 ada yang bernilai 5 ataupun 4 dan juga 3 dan 2. Di mana untuk metode USG ini dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah urgensi. Urgensi ini adalah melihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah seriousness, lihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kinerja atau kerja, pengaruh terhadap keberhasilan dan membahayakan sistem atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah growth, seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin buruk bila dibiarkan. Tahapan berikutnya adalah menganalisis isu dengan menggunakan metode Fishbone,
di mana pada 4 bagian dari tabel ini atau bagian ini itu adalah merupakan sebab dan yang paling ujung itu adalah merupakan akibat. Di sini untuk 4 bagian meliputi metode, awareness, habit, dan people, di mana metode masih belum bisa atau metode masih belum bisa memasukkan formulasi ASB untuk bisa terbaca secara sistem. Kemudian awareness-nya adalah penyesuaian RKA pada subkegiatan dan SPD sesuai dengan ASB. Untuk habit atau kebiasaan, yaitu kelengkapan dokumen pendukung RKA seperti kertas kerja ASB tidak ada pada saat pembahasan dimulai. Dan di people, pelaksanaan penyusunan RKA masih belum sesuai dengan langkah-langkah yang tepat, sehingga hal ini bisa mengakibatkan menjadikan penyusunan RKA APBD belum memenuhi kriteria efektif dan efisiensi waktu. Kemudian alternatif pemecahan isu, yaitu dengan menggunakan metode SWOT, yang kita tahu ada SWOT adalah strengths, weakness, opportunities, dan threat. Untuk strengths sendiri, yaitu adalah mengoptimalkan penguasaan penyusunan RKA dengan pemakaian analisis standar biaya, di mana ASB untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah ada dari aktivitas 01 sampai dengan aktivitas 80. Kemudian sisi weakness itu masih belum terakomodirnya komponen ASB ke dalam SIPD. Yang ketiga yaitu opportunities-nya adalah mempermudah proses penyusunan RKA dan penilaian kewajaran belanja daerah dengan ASB apabila langsung bisa terlihat ke dalam sistem atau SPD. Dan terakhir ada trade, ini membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan penyusunan RKA sehingga dirasa kurang efektif dan efisien. Demikian untuk materi analisis isu efektivitas kinerja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.